الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. Sampai ayat berapa terakhir? 272. Oh iya. Kamu hafalannya surat apa terakhir? Surat apa? Surat Ar-Rahman. Baik. Coba kamu lanjutkan ayat ini. Ya, enggak, kamu lanjutkan aja. Bukan Ar-Rahman, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Lanjut. Dari belakang. Lah itu terus juz apa ini? Dari belakang, dari Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Gimana belum nyampe situ? Benar. Ar-Rahman belum nyampe situ. Gimana sih Ar-Rahman? Tapi belum nyampe situ. Abdullah lanjutkan. Abdullah lanjutkan. Kamu yang sudah lewat. Ya, kamu kan udah lewat. Ar-Rahman udah lebih dari Ar-Rahman kan? Ayo. Terus Ya ayyuhalladzina amanu. Ya sudah, kamu lanjutkan ini. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu qubitu kama qubita alladzina min qablihim. Terus Baik, alhamdulillah. Ingat itu hafalannya. Ayat berapa tadi terakhir? 272. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum, itu sudah. Sekarang baik. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil 'ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum
la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi karena berjihad. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara memaksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tafsir ayat ini sebagaimana dijelaskan barakallahu fikum lil fuqara'i khabar mubtada mahdhuf ay as-sadaqat. Sedekah diperuntukkan untuk orang-orang fuqara. Makanya kalau zakat tidak boleh untuk kepentingan masjid. Sedekah juga tidak boleh untuk kepentingan masjid. Sedekah adalah untuk kepentingan orang-orang yang memakmurkan masjid, kalau mereka adalah orang-orang yang miskin yang butuh. Nah, makanya aneh kadang-kadang orang bersedekah ke masjid, giliran dinikmati panitia masjid, padahal masjidnya orang panitianya juga orang-orang miskin, jadi masalah. Terus masjid untuk apa? Masjid mau makan zakat. Masjid bukan termasuk yang berhak menerima zakat. Masjid bukan termasuk yang berhak menerima zakat mal, bahkan infak. Lalu siapa yang berhak dengan infak masjid, dengan zakat mal yang diberikan ke masjid? Orang-orang masjid, termasuk DKM-nya yang memang mereka adalah orang butuh, orang fakir yang memakmurkannya. Lil fuqara, mereka lebih berhak daripada yang meminta-minta di jalan. Mereka lebih berhak daripada kita mencari orang-orang di luar sana yang kelihatan miskin, ternyata mereka barakallahu fikum kadang pemabuk, heroin, rokok. Mereka lebih berhak karena ketika mereka dikasihkan uang zakat mal, orang-orang yang rajin sholat, yang beribadah, panitia-panitia masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, ketika mereka diberikan harta, mereka menggunakan harta itu untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan keluarga mereka, maka mereka lebih berhak. Kata Allah Azza wa Jalla, lil fuqara, zakat itu diperuntukkan untuk orang fuqara. Alladzina uhsiru fi sabilillah, ay habasu anfusahum ala al-jihad, nazalat fi ahli suffah wa hum 400 min al-muhajirin arsadu li ta'allumi al-Qur'an, ursidu li ta'allumi al-Qur'an wal khuruju ma'as saraya. Ayat ini Allah katakan alladzina uhsiru fi sabilillah, lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillah, orang-orang sedekah atau zakat mal ataupun infak diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir, yang tertahan, yang menahan diri mereka untuk berjihad fi sabilillah, yang memasrahkan, yang mewakafkan dirinya untuk berjihad fi sabilillah. Dan ayat ini turun berkenaan dengan ashabus suffah, ahlu suffah.
Mereka sekitar 400 orang, ada yang mengatakan sekitar 70, ada yang mengatakan sekitar 400. Kalau di sini beliau mengatakan 400-an orang, tidak ada masalah dalam masalah jumlah. Mereka adalah kaum muhajirin yang tidak kebagian rumah-rumah Ansar. Mereka kaum muhajirin yang tidak kebagian rumah-rumah Ansar, sehingga mereka menginap di masjid dan mereka pun lebih leluasa. Sewaktu-waktu ada panggilan jihad fi sabilillah, mereka berangkat. Tidak ada panggilan jihad fi sabilillah, mereka siang malam dengan Al-Quran. Siang malam mereka hafal Quran. Dan tidak akan pernah connect antara hafal Quran dengan handphone. Mesti kalau hafal Quran dicampur dengan handphone akan mana-mana. Handphone apa Quran? Menang handphone. Kamu ini handphone apa Quran? Yang jujur aja sudah. Handphone, masya Allah. Gak akan mungkin ini. Mereka ashabul sufa, siang dan malam aktivitas mereka adalah hafal Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ketika ada panggilan jihad fi sabilillah, mereka pun keluar berjihad fi sabilillah. Mereka tidak peduli dengan keadaan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan keadaan mereka sendiri. Itulah al-muhajirun. Yahsabuhumul jihad la yastati'una darban ay safaran. Mereka tidak mampu untuk safar fil ard litijarah wal mashi li syughlihim anhu bil jihad. Mereka tidak mampu berdagang karena mereka tersibukkan dengan jihad, tersibukkan dengan qiraatul Quran, sehingga mereka digolongkan termasuk yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi zakat mal itu barakallahu fikum ketika diberikan ke masjid, ke pesantren, yang lebih berhak adalah santri, santriwati, tapi yang miskin. Santri kalau orang tuanya kaya tidak berhak, ya. Walaupun mungkin sebagian memasukkan dalam kategori ibnu sabil, tapi kalau orang tuanya kaya jangan. Nah, santri yang orang tuanya kurang mampu, ya, pengajar yang orang tuanya kurang mampu, tapi kalau kemudian ketika diserahkan kepada santri, diserahkan ke pengurus, dibagi-bagi ke pengurus menjadi masalah. Saya kan serahkan ke masjid. Kenapa dipakai pengurus? Dan terus mau dipakai apa sama masjid? Ini zakat mal. Zakat mal tidak boleh untuk rehab masjid, untuk perbaikan masjid, untuk listrik, untuk AC, nggak boleh. Dan tidak boleh ditabung di bank oleh masjid. Haram masjid menabung mal, zakat mal di masjid. Karena itu haknya sudah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla pembagiannya. Yahsabuhumul jahilu ay bihalihim aghniya'a min at-ta'affuf ay li ta'affufihim 'anil su'ali wa tarki. Orang yang tidak tahu keadaan mereka mengira ini orang kaya. Inilah orang miskin yang sebenarnya. Butuh tapi tidak menampakkan kalau dia butuh. Dia punya harga diri. Dia punya barakallahu fikum, dia menghargai diri sendiri. Dia tidak meminta, dia tidak menunjukkan butuh, dia tidak mengemis. Itulah para sahabat. Itulah orang-orang miskin di kalangan para sahabat. Mereka butuh, tapi mereka iffah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang iffah, yang menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang muharramat, maka Allah akan membantu dia untuk terhindar dari yang haram. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberi kecukupan.
Selama tidak ada rasa cukup, tidak akan pernah cukup. Wa man yastaghni yughnihillah. Selama kita selalu merasa kurang, nggak akan pernah tercukupi. Tapi kalau kita merasa tercukupi, Allah akan mencukupi. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Ta'rifuhum ya tayyib. Dan kalian akan mengenali mereka bisimahum, alamatuhum min at-tawadhu' wa athar al-jihad aw athar al-juhd. Terlihat ta'rifuhum bisimahum, terlihat mereka dari wajahnya, terlihat mereka dari penampilannya, kalau mereka sebenarnya orang butuh. Sama, entah itu santri, entah itu guru, ustaz, entah itu pengurus masjid, panitia masjid, guru di madrasah, guru di pesantren, ta'rifuhum bisimahum, terlihat dari penampilan dia, penampilan orang yang butuh, penampilan orang yang kurang, penampilan orang yang pas-pasan. Naam, ta'rifuhum bisimahum, terlihat dari penampilan mereka. Orang kadang-kadang barakallahu fikum begitu dermawan dengan pengemis yang di lampu merah, bahkan dia menyiapkan khusus untuk memberi mereka pengamen, tetapi dia nggak sadar bahwa sebenarnya karyawan dia di dalam tokonya, bahwa sebenarnya sahabat dia yang ada di samping dia salat di masjid, sahabat dia yang satu pengajian sebenarnya lebih butuh untuk diperhatikan. Nah, ya la yas'aluna an-nasa ilhafa, ay la su'ala lahum aslan, fala yufhamu minhu ilhaf wa huwa al-ilhah. Mereka tidak pernah meminta, enggak pernah mengemis, tidak pernah berharap. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim, famujazihin wa mujazin alaih. Dan apapun yang kalian infakkan dari harta kalian, Allah Maha tahu, dan Allah akan memberikan balasan dan imbalan atas sedekah kalian. Ini hukum atau pembagian daripada zakat mal atau infak atau sedekah. Nah, biarkan masjid sudah ada orang-orangnya, ketika masjid diperbaiki, ketika masjid dibangun, direhab, sudah ada orang yang menyumbang. Tapi untuk barakallahu fikum zakat mal, ini yang sering disalurkan ke masjid, kesalahan di dalam pembagian. Kemudian ayat yang berikutnya, kamu siapa tadi ashabus suffah? Apa tadi ashabus suffah? Kalian di sini banyak yang ashabus suffah. Apa tadi ashabus suffah? Kalian kalau ujian ditanya ashabus suffah, nggak bisa jawab. Banat. Apa tadi ashabus suffah? Apa? Siapa? Orang-orang yang mondok, membutuhkan. Butuh apa? Orang-orang miskin. Yang miskin yang bagaimana? Yang membutuhkan, butuhkan zakat. Itu namanya orang miskin. Yang saya tanyakan ashabus suffah, bukan orang miskin. Orang-orang yang tinggal di masjid, yang tidur di masjid. Berarti kalian ini. Siapa itu istilah ashabus suffah? Kaum muhajirin, dengar ini makanya. Kaum muhajirin yang tidak kebagian rumah-rumah Ansar, dan akhirnya mereka tinggal di masjid Rasulullah SAW. Siapa tadi? Kaum muhajirin
yang tidak kebagian rumah-rumah Ansar setelah Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar, mempersilakan kaum Ansar, silahkan kalian wahai Ansar ambil saudara kalian Muhajirin. Ada Ansar yang mengambil 1 orang, ada yang mengambil 2 orang Muhajirin, menyesuaikan kemampuan rumah dan ekonominya. Nah, kemudian setelah selesai kaum Ansar sudah menyerah. Ada yang sama sekali tidak bisa ngambil. Bagaimana mungkin saya mau nanggung Muhajirin, saya sendiri keluarganya ekonominya kembang kempis. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi Ansar yang mengambil, maka mereka yang tersisa dari Muhajirin ini terpaksa tinggal di masjid. Nah, mereka tinggal di masjid. Mereka hanya mengandalkan uluran tangan dari orang-orang muslimin. Ada yang datang memberi mereka makan, nggak ada yang mereka puasa. Ada panggilan jihad, kalau ada yang biayain mereka, ada yang nanggung mereka, ada yang beri senjata mereka, ada yang beri konsumsi mereka, ada yang nanggung biaya mereka, mereka berangkat. Nggak ada, mereka sabar. Nah, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju fi sabilillah. Nah, tapi mereka apa? Mereka punya harga diri. Mereka orang miskin, tapi mereka tidak apa? Tidak meminta-minta. Mereka tidak mengemis. Mereka tidak ngutang seperti kalian. Kalian kalau nggak ada duit ngutang kan? Hah? Siapa yang paling banyak utang di sini? Banyak utang. Gak ada duit ngutang. Gak ada duit ngutang. Lama kelamaan bayar pakai utang. Apa kalian ngutang-ngutang? Jangan biasakan seperti itu. Ya, mereka nggak ada duit sabar. Mereka nggak ada duit ya sabar. Mereka mereka sabar. Mereka miskin tidak meminta. Mereka miskin tidak menunjukkan wajah kasihan supaya dikasihani orang. Mereka miskin tidak minjem, tidak ngutang. Nah, itu perhatikan itu. Sudah ingat tadi Ashabus Sufa? Siapa tadi? Kaum Muhajirin yang tidak kebagian rumah kaum Ansar, mereka tinggal di masjid. Kondisi mereka apa? Miskin tapi tidak minta-minta, dan juga tidak apa? Tidak mengemis, juga tidak apa? Tidak ngutang. Kamu ngutang biasanya? Enggak ngutang. Awas, kamu ngutang. Kemudian ayat berikutnya 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Perhatikan ini. Dan orang-orang yang berinfak bersedekah dengan harta-harta mereka siang dan malam. Diberi nikmat oleh Allah, dia berinfak, dia bersedekah, bukan mengharap, bukan meminta, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dia berinfak. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah memberikan jaminan 3 kebahagiaan. Dengarkan ini, ingat ini. Ya. Kamu kalau perbiasakan dari semenjak usia dini, perbiasakan, tanamkan pada jiwa kalian jiwa berbagi, jiwa dermawan.
Kalau dari kecil kalian sudah jiwanya jiwa pelit, jiwa kikir, jiwa bakhil, makan jajan teman-temannya nonton makan aja sendiri, makan apa namanya jajan ngumpet. Kalau dari kecil kalian sudah membiasakan untuk bakhil seperti itu, maka sampai besar, sampai punya turunan, turunan pun turunan medit, turunan bakhil. Allah menjanjikan bagi mereka yang berinfak, yang bersedekah dengan semampunya, siang dan malam dia berinfak semampunya, apalagi berinfak untuk keluarganya, sirran wa alaniyah, entah dilihat orang maupun tidak dilihat orang, diketahui orang maupun tidak diketahui orang, dia berinfak. Allah menjanjikan kepada mereka 3 janji. Yang pertama, lahum ajruhum inda rabbihim, Allah menjanjikan pahala bagi mereka. Bisa jadi pahala itu di dunia, bisa jadi pahala di akhirat, bisa jadi di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia dengan dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hartanya dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pahala yang kedua, wala khaufun alaihim, mereka tidak akan pernah merasakan takut menjelang ajal. Yang kedua, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut menjelang ajal, karena mereka sudah menabung kebaikan terlebih dahulu. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, dengan syarat ikhlas di dalam berinfak atau bersedekah. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Allah lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang kadang bertanya, dia berhenti dari riba setelah membangun rumah dari uang riba. Dia kadang berhenti dari riba setelah dia membeli mobil, menikah, punya anak dari hasil riba. Setelah dia tahu hukum baru berhenti, sementara rumah sudah terbangun mewah dari hasil riba. Faman ja'ahu maw'izatun fantaha falahu ma salaf. Lalu dia tanya, apa harus saya jual rumah saya ini Ustaz? Harus saya wakafkan? Apa harus istri saya ceraikan karena dulu saya nikah pakai uang riba? Lalu bagaimana dengan anak-anak saya? Apa mobil dan perusahaan saya ini harus saya lepas? Kamu kalau sudah taubat, sudah tahu hukum dan sudah hijrah, sudah taubat, enggak perlu.
Kamu tidak perlu melepaskan rumahmu, kamu tidak perlu menceraikan istrimu, kamu tidak perlu melepaskan perusahaanmu. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang setelah datang kepadanya peringatan tentang haramnya riba, lalu dia berhenti dari riba. Tentunya riba yang ikhtiar ya, riba yang memang itu adalah pilihan orang. Karena kalau mau berbicara riba secara mutlak, itu boleh dikata zaman sekarang apalagi di Indonesia itu sudah otomatis. Apalagi PNS. Itu sudah mesti. Gajinya sudah dipotong, kemudian ditabung, kemudian alasannya investasi, alasannya tabungan masa pensiun, padahal nanti otomatis akan dikelola riba. Tapi itu di luar kemampuan, itu di luar kendali kita. Dia PNS halal, tapi riba yang memang barakallahu fikum secara sukarela orang bermuamalah dengan riba. Maka setelah dia taubat, kata Allah Azza wa Jalla, falahu ma salaf. Kamu sudah taubat, sudah falahu ma salaf. Barang-barang yang sudah kamu beli, rumah yang kamu bangun, motor, mobil yang kamu beli, istrimu yang kamu nikahi dari uang riba, falahu ma salaf. Itu adalah milik kamu semuanya. Yang jelas urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak sedekah, jauhkan dirimu dari riba. Namun ingat, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sekali lagi kamu kembali kepada riba, nah, karena berat orang taubat dari riba. Jangankan orang taubat dari riba, orang taubat dari asap aja susah, dari rokok aja susah. Padahal cuma rokok susah, banyak yang kembali lagi. Apalagi orang yang taubat dari riba. Dulu waktu dia bekerja sama dengan bank, perusahaannya bekerja sama dengan bank, tokonya, propertinya bekerja sama dengan bank, dia begitu gampang membangun, begitu gampang buka cabang, hotel buka cabang, begitu gampang dia ini karena semua dimodali bank. Giliran dia taubat, dia lunasi banknya, dilepas semuanya, dia akhirnya kehabisan modal, dia akhirnya berkurang modal, sehingga dia kadang-kadang akhirnya dia harus menanggung malu. Mana sudah terlanjur dikenal keluarga, dikenal tetangga orang kaya, orang sukses. Padahal sukses sebenarnya sukses pencitraan. Mobil banyak, tanah, aset di mana-mana. Dia nggak sadar kalau cuma numpang nama doang. Dia cuma numpang nama. BPKB, sertifikat semua di bank. Apa yang dia banggakan? Apa yang dia banggakan? Tidak bakal tenang hidupnya. Maka kalau dia taubat, sudah itu milik kamu yang sudah kamu bangun, yang sudah kamu belikan ini, belikan tanah, itu milik kamu. Kalau masalah, tapi ingat, kamu kembali lagi sekali lagi bermuamalah dengan riba setelah tahu hukum, maka neraka jahannam menanti kamu. Alladzina ya'kuluna riba ay ya'khuduna wa huwa ziyadatu fil mu'amalati bin nuqud wal madrumat fil qadar awil ajal. Dan orang-orang yang bermuamalah dengan riba, memakan riba, yakni mengambil riba, yaitu dengan menambah, melebihkan dalam pinjaman, pinjam 1 juta kembali 1.200.000, rentenir, atau di dalam pinjam meminjam, hutang piutang ketika kelebihan, ketika jatuh tempo tidak dibayar, dilebihkan, didenda, itu yang dinamakan riba al-fadl dan riba nasab. La yaqumun min quburihim. Mereka ini tidak bangkit dari kuburannya nanti. Bahkan kadang-kadang belum di kuburan, masih di dunia sudah sempoyongan. Itu orang yang doyan riba. Masih di dunia kadang sudah sempoyongan. Kata Allah, la yaqumun, orang yang makan uang riba mereka tidak akan bangkit dari kuburannya. Bahkan jangankan di kuburan, kadang-kadang di dunia dia sudah sempoyongan. Kayak orang kesurupan.
Kama yakumul ladzi yatakhabbatu asyaitanu minal mas. Dia tidak akan bangkit dari kuburannya kecuali seperti orang yang kesurupan dari jin, seperti orang gila. Bahkan sekali lagi kalau di sini ditafsirkan di kuburannya, tadi tambahan dari saya bahwa bahkan sebelum di kuburan pun kadang-kadang di dunia orang yang sudah biasa makan riba itu berat, jalannya pun sudah sempoyongan. Ya, kita ngelihat, masya Allah, dia guyun dengan kita, dia ngundang, dia bikin acara, dia kelihatan happy bikin acara, sementara istrinya di rumah, anaknya di rumah tersiksa. Kapan bisa bahagia dengan bapak? Pulang ke rumah isinya ngamuk melulu, emosi tinggi, dengan orang lain kelihatan ramah, di rumah ngamuk-ngamuk, marah melulu. Kenapa? Itulah yang dikatakan oleh Allah, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidak akan bangkit di kuburan, bahkan sekali lagi di dunia, kecuali seperti orang kesurupan. Seperti orang kesurupan. La haula wala quwata illa billah. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum, dan itu disebabkan mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba fil jawaz wa hadza min aksi at-tashbih mubalaghatan. Itu sebabnya karena mereka mengatakan bahwa riba itu ya sama saja dengan jual beli. Saya kan jual beli. Kalau kamu jual beli motor, jual beli mobil, saya jual beli uang. Saya jual beli duit dong. Bedanya apa? Kalau kamu jual mobil, kamu beli mobil 100 juta, kamu jual 120 juta. Bedanya apa? Saya jual beli duit. Saya jual duit 1 juta, saya minta kembali 1.200.000, saya untung 1.200.000. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas yang bertentangan. Kamu bukan jual beli, pinjam meminjam namanya. Menukar, kamu bukan jual penjualan, kamu namanya pinjam meminjam atau jasa penukaran. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dan beda Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang kadang berpikir, kalau begitu saya untungnya apa? Kalau begitu apa jasanya? Saya meminjamkan orang 1 juta, kembali 1 juta, untung saya apa? Untung kamu adalah pahala. Barang siapa yang menolong memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan memudahkan urusannya. Naam. Wa halallahu al-bai'a harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf qabla an-nahy la yastarud minhu wa amruhu fil afwi anhu ila Allah ila aklihi musyabbihan lahu bil bai'i fil hil. Nah, ini ayat berbicara tentang barakallahu fikum, peringatan keras bagi para penikmat riba. Nah, bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang haram, dan bahkan Allah Azza wa Jalla serupakan dengan yang orang yang bangun, ibarat orang yang bangun di dalam kubur, orang yang kesurupan, seperti orang gila, orang kesurupan. Fala haula wala quwata illa billah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.